Tapi perkataan para ulama kita menunjukkan bahwasanya ada 3 dosa besar yang terjadi sebelum adanya dosa kesyirikan. Yang pertama adalah dosanya iblis kepada Allah Ta'ala di saat dia diperintahkan oleh Allah untuk tunduk menghormati Nabi Adam, tapi dia nggak mau. Karena apa? Karena sombongnya. Berarti dosa yang pertama sekali terjadi adalah dosa sombong. Makanya orang-orang yang sombong itu keturunan iblis, itu mewarisi dosa besar. Dan dosa besar yang dia warisi adalah sombong ini. Maka sombong itu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, karena sombong itu sifat Allah seharusnya. Maka ada nama Allah Al-Mutakabbir dalam surat Al-Hasyr, itu ada kata Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Maka siapa yang berusaha untuk berbuat sombong, maka Allah sangat benci kepadanya. Itu sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah itu ada yang sifat Allah itu harus kita tiru, artinya kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Seperti Allah itu Ar-Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi siapapun yang ada di muka bumi ini, maka nanti yang di langit akan menyayangimu. Tapi jangan istri orang kita sayangi, bahaya. Positif ya. Baik hewan itu juga harus kita sayangi, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membahagiakan hewan yang disembelih atau dipotong. Seperti kemarin kan ada yang nanya itu di grup, Bang. Oleh itu saya nggak ada ketawanya sama sekali, nggak ada. Emang udah lama ini video. Nah, saya lihatnya geram juga. Kan ada video itu kambing yang sudah dipotong, supaya gampang kulitnya diambil, maka ditarik pakai sepeda motor. Diikat itu kulitnya pakai tali, kemudian tali itu diikatkan di kereta kalau bahasa kita, sepeda motor. Nah, tinggal ngegas aja, lepas semuanya kulitnya itu. Alasannya supaya cepat. Kalau itu bahagian dari bentuk istihza bi syariatillah. Itu namanya bermain-main dan mengejek syariat Allah. Karena itu tujuannya bukan untuk mempermudah sebetulnya, itu main-main, ketawa-ketawa lagi dan seterusnya. Itu bahagian dari istihza, mengejek, mengolok-olok, bahagian dari syariat Allah. Bagaimana mungkin ketika Allah katakan dalam Al-Quran, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah orang-orang yang mengagungkan syariat Allah. Syariat Allah yang dimaksud di sini adalah proses penyembelihan hewan kurban. Nah, itu bagaimana kita bisa menjaga adab kita. Karena proses penyembelihan hewan kurban itu saat kita memotong, saat kita mencincang-cincang dagingnya dan seterusnya, itu semua dihitung ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah besar, dan itu adalah bahagian dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu perlu sama-sama kita ingatkan, ya. Janganlah seperti itu. Yang kedua, dosa yang kedua terjadi di muka bumi ini adalah dosa yang dibuat oleh Nabi Adam. Walaupun sepele dosa ini, tapi ini dosa besar. Gara-gara dosa ini, walaupun semuanya skenario dari Allah Ta'ala, takdir dari Allah Ta'ala, dan kita gak boleh menyalahkan Nabi Adam. Coba dulu Nabi Adam gak makan buah khuldi itu, buah itu, gak susah kita di dunia ini. Adam gak boleh, ya. Itu tidak boleh. Itu kan dikisahkan oleh Nabi SAW ketika Nabi Musa alaihissalam di hari kiamat nanti di padang mahsyar, itu kan semua manusia
tertuju kepada Nabi Adam. Nabi Adam, tolong kami dari kesusahan ini. Karena nggak ada jalan keluar. Jadi cuma berdiri aja, menunggu di padang mahsyar. Satu hari itu 1000 tahun di sana. Lama. Tapi nggak usah takut. Seorang muslim dalam hadits Nabi SAW disebutkan 1000 tahun dia berdiri di padang mahsyar itu baginya hanya seperti menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat kan bentar aja. Sebagian ulama mengatakan waktu sholat dimaksud ini adalah sholat maghrib dan sholat isya. Itu kan bentar aja. Duduk-duduk. Tapi kalau baca Quran agak lama terasanya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol, apalagi nonton YouTube yang lucu-lucu, terus main Facebook ketawa-ketawa, adzan berkumandang pun nggak sempat jawab lagi. Nah itu, ya. Jadi bentar aja. Kalau orang Muslim tidak lama. Itu semua tergantung dengan amal soleh masing-masing. Jadi semua manusia tertuju kepada Nabi Adam, minta supaya diselesaikan ini gimana, kok nggak ada solusi, kita berapa lama lagi nunggu untuk dihisab. Maka semua manusia tertuju kepada Nabi Adam, semua nabi-nabi tertuju kepada Nabi Adam. Salah satunya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu kritis sekali. Ya. Ada garis-garis keturunan Yahudinya, sampai sekarang masih ada Yahudi kan. Apa kata Nabi Musa kepada Adam? Adam, kamu bapak kami, gara-gara perbuatanmu lah kami susah sekarang ini. Itu kata Nabi Musa. Tapi apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ini di sini jadi dalil bagi kita, tidak boleh kita menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, ya Musa, kamu ini nabi yang hebat, istimewa. Allah jadikan kamu satu-satunya nabi yang bisa langsung berdialog dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara sama sekali. Jangan engkau salahkan aku dengan takdir yang telah Allah tetapkan kepadaku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Itu aja Nabi Adam jawabnya. Nabi Musa ya gak bisa jawab lagi. Ya memang seperti itu skenarionya. Tapi tetap saja Nabi Adam itu salah. Dan kesalahan Nabi Adam itu berakibat fatal dan Allah harus menghukumnya dengan ditelanjangin. Kalau ditelanjangin berarti kan berat kesalahan itu. Sampai-sampai begitu ditelanjangin, mereka sibuk mencari apa? Daun surga. Daun-daun yang ada di pohon surga itu dicari untuk menutupi kemaluan mereka berdua, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Begitu diturunkan lagi dari surga, masih mending diturunkan serumah. Ini dipisahkan, satu entah di mana, yang satu entah di mana. Dan ada yang mengatakan berapa lama mereka berkelana di muka bumi ini, masing-masing menyendiri. Adam tidak pernah berjumpa dengan Hawa, Hawa juga tidak pernah berjumpa dengan Adam. Ujung-ujungnya bertemu di Jabal Rahmah. Maka orang-orang yang belum dapat jodoh berdoa di Jabal Rahmah supaya dapat jodoh. Ini juga tidak benar. Saya selalu sampaikan kepada jamaah haji ataupun umrah, tidak usah berdoa di Jabal Rahmah ini. Apalagi yang didoakan minta jodoh dan seterusnya. Karena dianggap di Jabal Rahmah itu di Arafah ya. Kalau haji gini ramai, karena memang disebutkan Nabi ketika wukuf di Arafah itu beliau wukufnya di dekat Jabal Rahmah ini. Bukit kecil aja, nggak besar. Jabal Rahmah itu kotornya luar biasa. Dalam artian bukan jorok dia, tapi di situ banyak kali tulisan-tulisan, di batu-batu manapun ada tulisan-tulisan. Ya, tulisan laki-laki dengan wanita. Artinya supaya cinta mereka kekal abadi, Fred lah. Itu nggak boleh. Ya, di situ berdoa minta jodoh. Tidak benar. Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Yaitu dosa toma. Apa itu toma? Ya, nggak bersyukur, serakah. Ya, itu ada kesalahan Nabi Adam. Itu dosa besar, toma itu. Bagaimana Nabi Adam
sudah Allah pesankan dalam Al-Qur'an, wa annaka alla taju'a fiha wa la ta'ara. Kamu tidak akan pernah lapar di sini. Wa la ta'ara, dan kamu tidak akan pernah kekurangan pakaian, enggak pernah, artinya tidak kedinginan dan sebagainya. Mau makan dari apa saja bebas. Tapi ternyata Nabi Adam ada merasa kurang. Sebetulnya yang diinginkan oleh Nabi Adam itu apa rupanya? Apa yang memberanikan dia kok berani sampai memakan buah yang dilarang oleh Allah itu? Apa yang dicari? Hah? Yang dicari adalah enggak mati-mati. Sayang ini segini nikmat hidup, tapi harus kutinggalkan aku mati. Nah, itu dia. Lupa Nabi Adam bahwasanya manusia itu punya batas usia. Yang ketiga, dosa yang dibuat oleh manusia adalah dosa yang terjadi antara kedua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, yaitu dosa hasad. Ini hasad lebih berbahaya dari segala-galanya, karena hasad itu bisa sampai kepada membunuh. Itu dia.